Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kami kedatangan tamu di sore hari ini, Masya Allah, sambil ngopi kita akan berdiskusi, akan ngobrol-ngobrol santai tentang perkembangan rumah tahfiz Al-Quran. Insyaallah. Alhamdulillah telah datang kepada kami Ustaz Arif Surham SJ. Beliau Al-Hafiz Quran, juga sarjana S1 jurusan Ekonomi Islam, Ustaz ya. Oke, Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ustaz apa kabar? Ya, sama-sama alhamdulillah. Kita akan sedikit ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan obrolan ini menjadi inspirasi buat para penonton semua dan juga menjadi amal jariah kita semua. Amin. Karena tak tahu sampai kapan kita meninggal dunia, mudah-mudahan ini menjadi warisan nih buat saya juga, buat kita juga, khususnya buat teman-teman yang semangat, yang minat untuk sama-sama membangun rumah tahfiz Al-Quran. Beliau saya perkenalkan yang ngurus, yang pembina langsung, nginap satu rumah ya, satu pavilion, ada santri di situ 5-10 orang. Nah, beliaulah yang hari-hari bersama santri dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam kurang lebih, terus seperti itu. Boleh Ustaz Arif, gimana kesan pesannya nih ngurusin santri-santri kita, ya Allah? Silakan Ustaz. Yang pertama luar biasa Ustaz. Jadi memang kalau kita sudah berbicara tentang santri, maka kita memang harus siap komit dan memfokuskan waktu kita di dalam mengurus keseharian santri tersebut. Karena memang santri ini beragam watak, beragam sifat. Kita kumpulkan dalam satu tempat dan kitalah yang nanti mengarahkan bagaimana kedepannya perkembangan dari santri-santri tersebut, baik dari sisi akhlaknya, dari sisi keilmuannya, bahkan kalau kita lebih khusus lagi bagaimana bisa target menghafal Al-Quran tersebut bisa tercapai, gitu Ustaz. Ya, alhamdulillah, jadi ada persiapan ya lahir batin supaya ketika sebelum mengajar ini, sebelum terjun, bagaimana dia siap waktunya, tenaganya, pikirannya, doanya semua buat santri. Memang harus ada persiapan. Ustaz, selama ini kira-kira apa suka dukanya gitu? Santri ini kok gini, kemudian dukanya, aduh pusingnya gimana? Ini buat disampaikan supaya teman-teman yang mau gabung, Ustaz. Kita ada niat 1000 rumah tahfiz, insya Allah. Banyak juga ustaz-ustaz muda yang nanya gimana cara gabung, kemudian apa persyaratannya. Namun sebelum seperti itu, kita dengarkan nih ya, bagaimana suka duka beliau setelah mengajar nih, sehingga yang mau ikut ngajar bersama kami tahu ya, sudah ada gambaran kalau ngajar nanti seperti apa itu Ustaz. Jadi kalau ada berita suka dan duka, maka yang dulu berita suka dulu Ustaz. Alhamdulillah. Jadi sukanya banyak Ustaz. Yang pertama adalah kita senantiasa berinteraksi dengan para pembaca dan menghafal Al-Quran. Itu bagi saya pribadi, itu mendatangkan kedamaian, ketenangan, dan saya rasa tidak ada lingkungan yang lebih berkah, yang lebih indah daripada ketika kita duduk bersama para penghafal Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rasa bahagia yang luar biasa ketika santri tersebut yang awalnya umur 6 tahun, umur 7 tahun, bahkan kadang-kadang ada yang belum mandiri, itu kita didik, kita bina dari awal sekali, dari baca alif bata, kemudian naik ke Al-Quran, naik ke tahsin, dan ketika dia hafal surah An-Naba mungkin surah pertamanya, itu rasanya kita sebagai guru, nah mungkin rasa itu juga dirasakan semua guru-guru yang ada di teman-teman kita, mungkin adalah bahagia yang luar biasa ketika kita berhasil mencetak calon-calon para penghafal Al-Quran ke depannya. Namun juga terkadang kendala tentu juga ada Ustaz ya. Yang namanya suatu program pasti ada, terkadang ada santri yang ya terkadang ada yang tidur di majelis begitu kan, ada terkadang lambat bangun sholat subuhnya. Itu tantangan kita juga, bagaimana kita melatih kesabaran
dalam mendidik anak-anak kita. Dan kita anggap anak itu bukan anak orang lain, tapi itu adalah anak kita sendiri. Bayangkan kita adalah orang tua pengganti dari orang tua kandung mereka. Orang tua adalah ada 3, satu orang tua yang melahirkan kita, itu ayah dan ibu kita. Yang kedua adalah orang yang mengajarkan kita. Nah, siapa? Itulah guru kita. Saya pun dulu kalau tidak ada guru, maka mungkin tidak jadi seperti ini. Ya, guru yang mengajarkan kita baca tulis, berhitung. Nah, jadi jangan dianggap orang tua itu hanya orang tua yang mencari nafkah untuk kita saja. Nah, kalau di unit tahfiz, yang ketiganya itulah orang tua donatur, Ustaz. Nah, jadi satu tadi yang melahirkan kita, yang kedua adalah orang tua yang pengganti orang tua kita itu guru, yang ketiga adalah orang tua angkat kita, donatur. Nah, tanpa ada donatur kita juga susah, Ustaz. Iya. Ngaji terus tapi beras nggak ada gitu kan. Gimana mau bisa menghafal Quran tapi masih memikirkan yang lain. Jadi 3 ini bersinergi, orang tua wali murid, guru, dan donatur. Insya Allah program ini saya rasa kedepannya bakal bertumbuh dan berkembang lagi. Amin. Gitu, Ustaz. Ya, jadi suka tadi 2. Yang pertama ada lingkungan. Memang beliau hari-hari kalau kita ngajar dengan santri, ya tadi lingkungannya para penghafal Al-Quran itu menimbulkan ketenangan, kedamaian. Itu suka yang pertama. Yang kedua katanya ketika ngelihat anak itu tadinya blank, nggak bisa baca Al-Quran, ya kan, diajarin tuh dari alif bata, kemudian bisa baca terbata-bata, pelan-pelan hafal juz 30 An-Naba. Masya Allah, itu udah kebahagiaan luar biasa gitu. Kira-kira selama ini gimana, Ustaz? Apakah santri-santri itu istiqomah terus menghafal, bisa setoran setiap hari, ataukah kadang ngapal, kadang enggak gitu? Gimana cara mengatasinya, Ustaz? Ya, itu memang realita yang terjadi begitu, Ustaz. Jadi memang santri itu seperti tidak bisa kita samakan seperti mesin. Kalau mesin, ketika kita tekan tombol on-nya ini nyala terus, tinggal kita isi bensin, kita lakukan perawatan, insya Allah dia sanggup mengerjakan apa yang kita inginkan. Akan tetapi bila kita berhadapan dengan manusia yang punya rasa lelah, kadang mengantuk, kadang ada bosannya, maka terkadang ada masa-masanya dia cenderung rajin menghafal. Tapi juga ada kadang-kadang masa-masanya dia agak malas. Nah, kita juga mesti sebagai guru harus pandai nih menempatkan waktunya. Subuh misalkan, nah itu kan baru bangun. Nah, insya Allah fresh. Nah, bisa kita push di situ. Nah, kita maksimalkan di situ. Tapi kalau ada siang, kita paham saja. Selesai makan siang, lauknya pun enak, baru siap makan nila bakar. Nah, jadi bawaannya itu memang masih bawaan pengen cepat ke kasur begitu. Nah, ini kita mesti juga mungkin siang programnya hanya mengulang-ulang hafalan saja. Jadi memang tergantung kita sebagai seorang pengajar dalam memberikan trik, dan juga jangan lupa kadang-kadang selipkan cerita-cerita sahabat, kata-kata motivasi yang bisa nanti membangkitkan semangat anak-anak dalam menghafal Al-Quran. Begitu, Ustaz. Alhamdulillah. Berarti kelihatannya suka terus nih ya. Insya Allah. Bisa cerita kira-kira dukanya di mana nih dukanya? Dukanya, sedihnya, atau mungkin ya kok begini kenyataannya gitu. Ini supaya teman-teman yang mau ngajar ada standby juga, jadi nggak selalu melulu senang-senang gitu, Ustaz. Oke. Yang pertama yang mesti kita antisipasi adalah ketika kita mendirikan sebuah pondok tahfiz, lihat dan kondisikan di mana itu tempatnya berada. Apabila di lingkungan yang agak jauh dari keramaian, nah, insya Allah kita tidak ada sedikit kurang rasa khawatir. Akan tetapi ketika kita berada dalam lingkungan yang keramaian, misalkan ada pondok tahfiz di tengah-tengah perumahan misalnya, maka nanti itu jarak-jarak 10 meter ada warnet, jarak-jarak 100 meter nanti ada tempat belanja. Nah, ini kita mesti waspada ini. Pokoknya jam 10 malam itu pastikan kondisinya sudah aman, dan kita memang harus berjihad waktu dan berjihad tenaga kita, melebihkan tenaga kita agar bagaimana santri itu yakin dia tetap berada di dalam
lingkungan pondok kita. Itu satu. Yang kedua, ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat, terkadang ketika melihat ada mungkin punya tetangga atau punya orang lain, ataupun terkadang sholat di masjid mungkin terkadang mendapat teguran. Saya sering mengalami, Ustaz. Kadang-kadang ditegur, Ustaz, itu anak kok tadi lari-lari pas sholat. Yang mana, Ustaz? Bapak, anak kita yang mana? Itu yang pakai jubah. Padahal yang pakai jubah bukan anak kita aja. Yang pakai jubah juga banyak anak orang lain. Tapi anak kita yang jadi sasaran begitu. Kita mesti sabar. Itu melatih kesabaran kita, dan juga cara kita mengedukasi masyarakat bahwasanya jangan distigmakan bahwasanya anak tertentu dengan tabiat tertentu. Anggap itu semua perilaku tersebut berlaku sama, sehingga nanti tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak gitu. Begitu mungkin, Ustaz. Oh, jadi perlu dijelaskan kepada para penonton semua bahwa beliau ini ngajar satu tempat yang gabung dengan warga sekitar umum, kan? Jadi di satu perumahan. Berbeda dengan pondok pesantren yang dia punya lingkungan khusus, ada pesantren. Tapi kalau kita satu rumah, memang rumah tapi satu rumah, kondisinya berada di komplek masyarakat. Maka tadi, ya kan, dengan warga sekitar, dengan lingkungan masjid, nanti ada satu dua hal yang ujung-ujungnya ini ustaznya yang disalahkan. Ya itu harus siap seperti itu. Bagusnya sehingga kita menjadi mau silaturahim, mau membuka diri dengan masyarakat, bersilaturahim, bahkan saling ngobrol lagi gitu. Iya, betul. Berikutnya seandainya nih ada kawan-kawan yang punya rumah, ya kan, yang punya rumah kosong, punya ruko kosong, kira-kira gimana cara supaya mereka semangat untuk membuat rumah tapis ini? Oke, yang pertama bila ada kemungkinan atau memang kita melihat ada suatu lokasi yang memang potensial misalkan untuk dibikin sebuah lembaga pendidikan, Ustaz. Anggaplah itu namanya rumah tahfiz. Maka jangan langsung buat dulu. Ibarat kita mau mendirikan bangunan, kita ini kan bukan tukang ini, Ustaz. Kita bukan tukangnya. Jangan kita yang mendirikan. Gimana caranya? Kita bertanya sama orang yang sudah pernah mendirikan, sama orang yang sudah menjalani hal yang demikian. Jadi itu yang pertama. Jadi cari relasi, cari teman. Yang kedua, apabila sudah dapat orang yang tepat, lingkungan yang tepat, maka mungkin ada 3 yang mesti kita siapkan, Ustaz. Yang pertama gurunya. Gurunya, carilah guru yang memang berjiwa mendidik dan kompeten, sehingga nanti kita bisa memaksimalkan potensi yang ada. Yang kedua, selain gurunya juga ada santrinya. Kan nggak mungkin gurunya ada, santrinya tidak ada. Mengajar siapa gurunya gitu, Ustaz. Yang ketiga nanti jalin relasi dengan para mitra donatur, misalkan. Boleh kita menjadi donatur tunggal, tapi kan tidak menutup kemungkinan kita menerima bantuan dari kawan-kawan kita yang memang punya niat untuk memberikan bantuan begitu, Ustaz.